Hai, Shalom, selamat pagi anak-anak yang saya kasih, yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan memulai KBM kita secara daring, namun sebelum kita memulainya sebagai orang percaya, mari saya undang kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan, anugerah, hidup, napas yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami. Kami akan memulai pelajaran, berikan hikmat, kecerdasan, kemampuan, kepintaran, supaya apa yang kami dapatkan, dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, memberkati setiap anak-anak yang mengikutinya. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi menjadi dewasa dalam segala aspek. Kalau kita melihat pada slide ini, ada gambar proses perkembangan pertumbuhan dari manusia. Terlihat ada dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Proses perubahan, pertumbuhan, perkembangan manusia itu tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tidak ada seorang yang terlahir dan dia langsung menjadi remaja, atau seorang yang terlahir langsung menjadi lansia. Demikian juga tidak ada seorang yang sudah melewati tahap demi tahap dan sudah menjadi lansia, ingin lagi kembali menjadi seorang bayi. Proses ini harus dilewati secara bertahap. Dan proses ini akan menjadi sesuatu yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan, jikalau kita mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam acuan pelajaran kita pada pagi hari ini, dituliskan bahwa Yesus semakin hari semakin besar, semakin dicintai oleh banyak orang, semakin dicintai oleh Tuhan. Nah, ayat ini merangkum, menyimpulkan semua poin demi poin dalam pelajaran yang kita akan pelajari pada beberapa minggu ke depan. Kita lihat, mengapa kita belajar tentang kedewasaan. Tujuan pembelajaran tentang kedewasaan ini yaitu diharapkan agar supaya akhir daripada pembelajaran ini setiap peserta didik mampu menjelaskan arti daripada dewasa itu, baik dewasa secara umum maupun dewasa secara dalam Alkitabiah. Namun bukan hanya itu, peserta didik mampu menjelaskan arti dewasa dalam keenam aspek perkembangan. Keenam aspek itu akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya, apa yang dimaksud dengan 6 aspek itu. Yang kedua adalah setiap peserta didik mampu dapat memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan. Jadi betapa pentingnya kedewasaan itu di dalam setiap orang percaya. Kita lihat, kata kunci dalam pertemuan kita pada hari ini adalah dewasa. Jadi pertemuan berikut, saya akan mengawali dengan apa kata kunci kita. Kalian akan menjawab dewasa. Pertanyaannya begini, apa kebalikan dari dewasa? Kebalikan dari dewasa, kedewasaan adalah kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Ada pepatah yang berkata bahwa jadi tua itu pasti, tetapi untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Artinya, umur seorang tidak bisa menentukan bahwa dia itu sudah dewasa. Fisik tubuh seorang itu tidak bisa menentukan bahwa dia sudah dewasa. Jadi dewasa itu adalah pilihan. Lalu apa itu dewasa? Kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Apa 6 aspek kedewasaan yang saya maksudkan yang tadi? Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, sosial, rohani, dan identitas. Aspek fisik yang dimaksud, seorang itu dewasa kalau dia mampu menjaga fisiknya dia. Alkitab bilang kita mengasihi Tuhan seperti kita juga mengasihi jiwa, tubuh kita sendiri. Bagaimana kita bilang mengasihi Tuhan, sedangkan tubuh sendiri, fisik kita tidak kita kasih, tidak kita jaga.
Orang yang dewasa adalah dia mampu menjaga fisik dia. Katakanlah begini, kalau saya tahu bahwa merokok itu adalah tidak baik, kesehatan kita terganggu, dilarang oleh aturan pemerintah, tetapi saya tetap merokok, maka saya sudah melanggar aturan itu. Pertanyaannya, apakah saya sudah dewasa dalam aspek fisik? Belum. Berikutnya aspek intelektual. Aspek intelektual itu seorang mampu menjaga intelektualnya dan mampu mengelola kemampuan berpikirnya. Yesus ketika dia berumur 12 tahun, ketika dia berada di dalam bait Allah, Alkitab mencatat bahwa dia bertanya jawab dengan pemuka-pemuka agama. Artinya secara intelektual dia di atas rata-rata. Dia mampu menghafal perjanjian lama hampir keseluruhan. Dia mampu bertanya jawab dengan para pemuka agama. Ini yang disebut aspek intelektual. Aspek emosi adalah bagaimana seorang mampu mengelola emosinya dia. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia tidak reaktif, dia tidak gegabah. Namun dia akan melihat untung ruginya, sebab akibat ketika dia melakukan sesuatu. Aspek sosial adalah orang yang dewasa. Dalam aspek sosial adalah dia mampu bersosialisasi dengan siapa saja, tidak memandang umur, tidak memandang status, dia tidak melihat latar belakangnya, dengan siapa saja. Dia tidak mempermasalahkan suku, ras, ataupun agama. Lantas kedewasaan aspek rohani. Kedewasaan aspek rohani adalah seorang yang memiliki kehidupan yang baik dengan Tuhan. Umur 12 tahun, Yesus berada di bait Allah. Dia diam dalam rumah Tuhan. Pada hari ini anak-anak yang berumur 12 tahun, mereka berada di mana? Mereka berada di PlayStation, mereka ada di gang-gang, mereka ada di biliar. Nah, kita harus mampu membangun kedewasaan ini. Sebagai remaja Kristen kita harus mampu. Aspek identitas dia sudah beres dengan diri dia. Dia tahu siapa diri dia. Dia tidak perlu repot-repot menipu dirinya dia untuk menjadi seseorang, tapi dia tahu bahwa dia adalah ciptaan yang sempurna. Itu adalah keenam aspek kedewasaan itu. Lantas apa yang dimaksud dengan dewasa? Dewasa adalah orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau saya tahu bahwa terlambat itu adalah tidak baik, maka saya harus datang lebih awal. Kalau saya tahu bahwa absen pagi itu jam 7.30, maka jam 7.30 saya harus absen. Itu adalah hal yang baik. Ini menyatakan bahwa saya dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang sudah dapat berpikir positif. Dia tidak selalu curiga, dia tidak selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Orang yang dewasa adalah orang yang sudah mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah. Dia mampu mengambil sebuah keputusan. Orang yang dewasa adalah orang yang bertumbuh rohaninya, orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia memiliki jam doa, dia tahu apa yang dia buat. Setiap hari Minggu dia harus bergereja. Dalam tengah minggu dia mengikuti kelompok-kelompok kecil. Alkitab bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita bergaul dengan anak-anak yang baik, maka kita akan menjadi baik. Namun kalau kita bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, maka dipastikan bahwa suatu saat kita tidak akan menjadi anak yang baik. Orang yang dewasa berikutnya adalah orang yang mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Kita buat segala sesuatu, kita harus berpikir, apa akibatnya? Kalau orang tua tahu, apa akibatnya? Kalau kita berbuat sesuatu, kalau sekolah tahu, apa akibatnya? Itu ciri daripada orang yang dewasa. Jadi bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikirannya, sikap perilakunya adalah pilihan. Ingat baik. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang mampu berpikir secara baik, mampu mengelola sikap secara baik, dan memiliki perilaku yang baik. Dan semua itu adalah pilihan. Semua itu adalah pilihan. Tidak datang dengan begitu saja. Berikut. Apa kata Alkitab tentang dewasa? Kalau tadi kita sudah melihat kedewasaan secara umum, maka Alkitab berkata bahwa kedewasaan seorang itu ditentukan oleh kerohaniannya di hadapan Tuhan.
Anda tidak diciptakan sebagai malaikat. Ketika Anda percaya kepada Yesus pun, Anda tidak langsung menjadi malaikat. Namun ada proses kesempurnaan itu terjadi di dalam setiap diri kita masing-masing. Kedewasaan seseorang itu ditentukan oleh kerohaniannya di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu menipu diri kita sendiri menjadi orang yang baik. Kalau kita boleh membiasakan hal-hal kecil, maka hal kecil itu akan terakumulasi menjadi satu kebiasaan yang baik. Apa yang dikatakan pribadi yang dewasa menurut Alkitab? Pribadi yang dewasa tidak mementingkan dirinya sendiri atau mengutamakan hal-hal duniawi. Dia berpikir tentang kemaslahatan, kebaikan orang tua, kebaikan sesama. Dia tidak berpikir tentang hal-hal duniawi, dia tidak egois. Tetapi akan memusatkan perhatiannya kepada kehendak Kristus. Ia akan menjadi rekan sekerja Allah. Jadi pribadi yang dewasa tidak ditentukan oleh usia seperti yang tadi saya katakan. Pribadi yang dewasa telah mengalami pembaharuan oleh Kristus sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada duniawi atau diri sendiri, melainkan berpusat kepada nilai-nilai kehidupan dengan melakukan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupannya. Materi yang singkat pada pagi hari ini saya sampaikan kepada anak-anak. Buku yang sudah saya bagikan adalah buku elektronik yang sudah saya bagikan di Classroom dan juga sudah dibagikan di WhatsApp. Kiranya kalian bisa mendownload dan membaca halaman demi halaman supaya kalian bisa menjadi pribadi yang dewasa dan menyenangkan hati Tuhan. Dari materi kita yang singkat ini, saya memberikan tugas kepada kalian dan dikumpulkan dalam Classroom. Ada 5 nomor. Tugas yang sederhana. Kalian bisa melihat di buku, tapi lebih baik kalian mengerjakan, membahasakan dengan bahasa sendiri. Karena kurikulum sekolah penggerak memastikan agar supaya setiap siswa memiliki pemikiran yang kritis, bernalar kritis, ya, berkebinekaan secara global. Itulah yang diharapkan dari kurikulum penggerak ini. Mandiri, jadi belajar untuk memiliki produk sendiri, bukan hasil pemikiran orang lain, bukan hasil contekan, tapi kita bekerja secara mandiri. Biarlah materi pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, dan saya menunggu tugas kalian dikumpulkan. Batas waktu jam 23.59, tugas sudah ditutup. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.